Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korea Tika Sari, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit pembahasan tentang Kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim sebagai tugas akhir mata kuliah kajian kitab hadis. Yuk simak pembahasannya lebih lanjut. Sebelum membahas kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim, alangkah baiknya untuk kita mengenal siapakah Al-Hakim itu. Nama lengkap Al-Hakim adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aim bin Al-Bai Al-Dabbi Al-Tahmani Al-Naisaburi. Beliau sering disebut dengan Abu Abdullah Al-Hakim Al-Naisaburi atau Ibnu Al-Bai. Beliau lahir di Naisaburi pada tanggal 12 Rabiul Awal 321 Hijriah dan wafat pada bulan Safar 405 Hijriah. Beliau adalah seorang hafiz hadis. Pada masa kanak-kanak, beliau pertama kali mendapat pendidikan agama langsung dari ayah dan pamannya sendiri. Dan ketika memasuki usia 13 tahun, Al-Hakim mulai belajar hadis secara khusus kepada Abu Khotim Ibnu Hibban dan ulama lainnya. Dalam perjalanan hidupnya selama 84 tahun, Al-Hakim telah melakukan kiprah yang memberi kontribusi cukup besar dalam bidang hadis melalui karya monumentalnya yaitu Al-Mustadrak ala Al-Sahihain. Untuk menambah pengetahuannya, ia tidak ragu dalam melakukan pengembaraan ilmiah ke daerah-daerah yang dianggap banyak ulama hadis seperti Irak, Khorasan, Transosiana, dan Hijaz. Usaha yang dilakukan Al-Hakim dalam rihlahnya bertujuan agar dapat berguru secara langsung dengan para ahli hadis yang ada, sehingga sanad hadis yang diterimanya memiliki nilai sanad yang unggul. Kemudian Al-Hakim telah berguru kepada 1.000 orang lebih, diantaranya Muhammad ibnu Ya'qub al-A'sam, Muhammad ibnu Ya'qub al-Syaibani, Abu Ja'far, Muhammad ibnu Ahmad ibnu Sa'id al-Razi, Al-Durukutni, Ibnu Hibban, Abu Ali al-Naisaburi, dan ulama-ulama lainnya. Kemudian langsung saja ke pembahasan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Di sini ada gambar kitabnya. Kemudian identifikasi kitab Al-Mustadrak. Latar belakang penyusunan kitab Al-Mustadrak berangkat dari faktor eksternalnya, yaitu kitab ini disusun karena kondisi politik, intelektual, dan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya dari faktor internalnya, Al-Hakim berasumsi bahwa masih banyak hadis sahih yang berserakan, baik yang belum dicatat oleh para ulama, terutama yang belum disusun oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kitab tulisan Al-Hakim dinamakan Al-Mustadrak, artinya ditambahkan atau disusulkan atas Al-Sahihain, Muslim dan Bukhari. Al-Hakim menamakan demikian karena berasumsi bahwa hadis-hadis yang disusun dalam kitabnya merupakan hadis-hadis sahih atau memenuhi syarat kesahihan Bukhari dan Muslim dan belum tercantum dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Selanjutnya, isi kitab Mustadrak karya Al-Hakim. Secara umum, kitab Al-Mustadrak ini termasuk ke dalam Al-Jami', yakni kitab hadis yang memuat berbagai studi Islam yang meliputi bidang akidah, syariah, akhlak, tafsir, sirah, dan lain sebagainya. Jumlah hadis dalam Al-Mustadrak diperkirakan sebanyak 8.690 hadis yang terkumpul dalam 4 jilid besar dan mencakup 50 bahasan. Metode yang digunakan Al-Hakim dalam menyusun kitabnya adalah yang pertama dengan ijtihadnya sendiri, dan yang kedua dengan menerapkan sikap tasyadud atau ketat terhadap hadis-hadis yang terkait dengan akidah dan syariah dan bersikap tasahul atau longgar terhadap hadis-hadis yang terkait dengan fadail amal, sejarah-sejarah Rasul, dan sahabat.
Kemudian selanjutnya sistematika kitab Al-Mustadrak. Adapun sistematika kitabnya mengikuti model yang dipakai oleh Bukhari maupun Muslim, yaitu dengan membahas berbagai aspek materi dan membaginya dalam kitab-kitab atau tema-tema tertentu dan sub-subnya. Nah, di samping ini ada contoh sistematika kitab Mustadrak pada jilid 1. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, kandungan hadis dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Yang pertama, hadis yang sesuai dengan syarat sahihain. Secara lugas, Al-Hakim menggunakan lafaz hadza hadis sahih ala syarhil sahihaini walam yakhrujahu, yang artinya hadis ini memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Jumlah hadis yang memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim sebanyak 985 hadis. Selanjutnya yang kedua, hadis yang sesuai syarat Bukhari saja. Terhadap hadis yang memenuhi persyaratan Al-Bukhari, Al-Hakim menyatakan hadza hadis ala syartil Bukhari walam yakhrujahu, atau hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Yang ketiga, hadis yang sesuai dengan syarat Muslim. Al-Hakim juga memasukkan hadis yang sesuai dengan syarat Muslim dengan menyatakan hadza hadis ala syartil Muslim walam yakhrujahu. Hadis ini berdasarkan syarat Muslim, tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Kemudian yang keempat, hadis yang sesuai dengan syarat Al-Hakim. Al-Hakim menggunakan lafaz hadza hadis sahih al-isnad walam yakhrujahu. Hadis ini sahih sanadnya, tetapi Bukhari, Muslim tidak meriwayatkannya. Selanjutnya, hadis yang tidak dinilai Al-Hakim. Menurut Al-San'ani, hadis tersebut belum sempat dievaluasi ulang oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim pun belum sempat mengemukakan komentarnya dalam kitab Al-Mustadrak karena kematian yang menjemputnya. Dengan demikian, tidak semua hadis dalam Al-Mustadrak dinilai Al-Hakim. Hal itu berarti Al-Hakim sendiri mengakui bahwa hadis-hadis yang dihimpunnya secara keseluruhan tidak sama statusnya, atau dengan kata lain, tidak semuanya sahih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.